Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sergi Jasafik, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, semester 4, kelas 4C. Saya akan memaparkan dua materi mata kuliah perbandingan dakwah. Yang pertama tentang dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua tentang pendekatan dakwah Sunni. Langsung saja, materi pertama yaitu dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Dakwah sudah dimulai pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah mengirimkan Rasul kepada umat manusia dan menyampaikan agama Islam sebagai agama yang benar, yang memperbaiki akhlak serta akidah umat-umat terdahulu pada zamannya. Kemudian di antara sekian banyak nabi dan rasul yang diutus Allah untuk berdakwah, ada 7 nama nabi yang disebut dalam Al-Quran sebagai nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan amanahnya kepada kaumnya. Di antaranya yaitu yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Hud alaihissalam, yang ketiga Nabi Soleh alaihissalam, yang keempat Nabi Lut alaihissalam, yang kelima Nabi Shu'aib alaihissalam, yang keenam Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketujuh Nabi Isa alaihissalam. Pada hakikatnya, agama yang dibawa oleh para rasul sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah agama Islam. Baik agama yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, maupun Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim yang dipandang sebagai bapak agama itu mengaku bahwa ia adalah seorang muslim atau penganut Islam. Demikianlah bahwa agama yang diakui Tuhan di atas muka bumi ini sejak dari zaman purbakala sampai akhir zaman adalah hanya satu, yaitu agama Islam. Kemudian agama-agama kuno itu yang dibawa oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW diberikan sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka masing-masing. Kepada umat mana Rasul-Rasul itu diutus oleh Tuhan. Jadi sifat agama-agama itu adalah lokal dan nasional, serta terbatas pada zaman-zaman tertentu yang sesuai dengan lingkungan dan peradaban mereka pula. Dan kemudian setelah terjadi penyimpangan-penyimpangan di sana-sini dari ajaran-ajaran Rasul itu semula, maka Tuhan mengutus Rasul demi Rasul yang baru untuk membetulkan kembali kesalahan-kesalahan itu. Demikianlah keadaan itu berlaku sampai zaman Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan pada syariat Nabi Muhammad lah agama itu disempurnakan sedemikian rupa, sehingga agama itu mampu bertahan sampai akhir zaman tanpa mengalami perubahan lagi. Jadi sifat agama Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kemajuan berpikir dan kebudayaan umat manusia, yang bersifat universal dan internasional, umum untuk semua guna buat segala bangsa dan untuk dianut sepanjang zaman. Jadi bukan hanya terbatas untuk kaum dan zaman tertentu seperti agama-agama sebelumnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu pendekatan dakwah Sunni. Ahli sunnah wal jamaah atau yang disebut sunni merupakan aliran yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Makna sunnah dalam pengertian kebahasaan adalah jalan, baik yang terpuji maupun yang tercela, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, yaitu barang siapa membuat sunnah terpuji, maka baginya pahala sunnah itu. Dan barang siapa yang menciptakan sunnah yang buruk, maka pahala dosa sunnah buruk itu dan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Ahlus sunnah adalah mereka yang mengikuti dengan semua konsisten semua langkah-langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan membelanya. Mereka mempunyai pendapat tentang masalah agama, baik yang fundamental atau usul maupun divisional atau furu'. Di antara mereka ada yang disebut salaf, yakni generasi awal mulai dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan ada juga yang disebut kholaf, yaitu
generasi yang datang. Kemudian di antara mereka ada yang toleransinya luas terhadap peran akal dan ada pula yang membatasi peran akal secara ketat. Di antara mereka juga ada yang bersikap reformatif atau mujadidun dan di antaranya bersikap konservatif atau muhafidun. Golongan ini merupakan mayoritas umat Islam. Kemudian golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengedepankan prinsip at-tasawuf atau sikap tengah, kemudian at-tasamuh atau sikap toleran, dan yang terakhir at-tawazun atau sikap seimbang. Selain itu, dalam memahami ajaran Islam, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpegang teguh pada Al-Quran, hadis Nabi, ijma' para sahabat Nabi, dan pendapat-pendapat salafus salihin. Itulah sebabnya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai pengikut atau mazhab. Kemudian, adapun pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meliputi 1. Bidang akidah. Dalam bidang ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti mazhab yang diajarkan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Adapun pokok-pokok ajarannya yang meliputi bahasan akidah tentang ketuhanan, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci para rasul, hari akhir, kemudian yang terakhir qada dan qadar Allah. Yang kedua, bidang syariah. Adapun cara untuk mengetahui hasil ijtihad adalah dengan mempelajari kitab-kitab fikih yang telah disusun oleh para imam mazhab 4 dan para pengikutnya. Di Indonesia yang paling banyak dipelajari adalah kitab fikih mazhab Syafi'i. Hampir 99% warga Nahdliyin adalah pengikut mazhab Syafi'i, terutama dalam masalah ubudiyah. Kemudian yang terakhir, bidang akhlak dan tasawuf. Akhlak termasuk bagian penting dalam ajaran Islam, karena dengan akhlak kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Dan tasawuf selalu berkaitan dengan disiplin moral, ketekunan ibadah, ketahanan mental dari berbagai macam godaan duniawi, konsisten dalam latihan spiritual atau mujahadah, dan komitmen yang tidak terbatas untuk dapat sampai kepada Allah Tuhan yang benar atau al-wujud al-haq. Rasulullah SAW adalah teladan atau uswah dan panutan atau qudwah. Beliau bukan hanya mengajarkan akhlak yang mulia, tetapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.